Rumah dua lantai yang berada di permukiman padat di Kelurahan Sawah Laba, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Kamis siang terbakar. Api cepat membesar karena banyak bahan atap rumah dari kayu dan seng. Kebakaran menyebabkan panik warga yang khawatir menjalar ke rumah lainnya. Mereka bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti ember dan selang. Menurut warga, kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang menjemput anaknya di sekolah. Api pertama kali muncul dari plafon lantai 2 yang kemudian menjalar ke bangunan bawah. Korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Sebenarnya nggak kosong, masih ada penghuninya. Tapi berhubung ada penghuninya, tapi warganya sedang ada acara, sedang keluar. Kebetulan rumah kebakaran ini menimbulkan kejadian sekitar jam 11. Waktu 5 tiket, jam 11 kejadian. Pak, kita tahunya awal mulanya kebakaran muncul asap dulu atau langsung api, Pak? Kami mengetahui itu dari informasi dari Sapam SD Kamu Sawah ya. Dari Sapam Pak Sapam ada asap, kebawan asap. Mengkoordinasi seorang limas, maka limas langsung menggerakkan limas kebun jeruk untuk mengeksekusi ke lokasi oleh TKP di Sawah Lama. Jadi kebakaran di sebuah rumah di daerah Tanjung Karang Timur, tepatnya di sebelah supermarket Chandra. Dari damkar menerjunkan total ada 10 armada dengan 60 personil. Sementara ini masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api sudah benar-benar padam. Sementara ini masih kita kalkulasi kurang lebih 15 tangki air tadi yang kita habiskan. Tetapi mungkin bisa bertambah karena kita masih dalam proses pemadaman di lokasi. Dugaan sementara, Pak, seperti apa? Informasi dari pemilik tadi pada saat kejadian yang bersangkutan sedang keluar rumah untuk menjemput anaknya di sekolah. Informasinya bahwasanya terjadi kebakaran diduga dari plafon yang ada di lantai 2. Ini kemungkinan dari arus pendek korsleting listrik. Petugas mengerahkan 10 mobil damkar ke lokasi dan api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Serempet mobil pusat tadi loh, Nan. Yang kabur tadi. Seorang wanita lansia menderita patah tulang kaki akibat motor yang ditumpangi bersama putranya jatuh terserempet truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Kamis siang. Korban bernama Warnai, berusia 60 tahun, warga Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai putra korban sedang melaju dari Tulang Bawang menuju Mesuji. Motor korban kemudian terserempet truk yang menyalipnya dan truk itu langsung kabur. Kecelakaan ini sempat diketahui rombongan pejabat Polres Tulang Bawang yang kemudian langsung membantu mengevakuasi para korban. Disampaikan bahwa benar tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membonceng seorang ibu lansia di daerah Jalan Lintas Timur, Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo. Kondisi korban? Kondisi korban tadi pada saat dievakuasi mengalami luka di bagian kaki. Menurut keterangan dari saksi, kecelakaan tersebut bermula ketika pengendara roda 2 akan mendahului kendaraan Avanza warna hitam yang belum diketahui nopolnya, yang ketika terjadi kecelakaan kendaraan tersebut melarikan diri. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi kini masih mengejar pengemudi truk yang melarikan diri tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang balita perempuan
berusia 16 bulan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ragap Begawe Caram, Mesuji pada Rabu malam. Orang tua pasien menyatakan penyebab meninggalnya diantaranya karena ada keterlambatan penanganan dokter. Menurut orang tuanya, putrinya awalnya dibawa ke puskesmas karena menderita demam tinggi yang kemudian dirujuk ke rumah sakit akibat kondisinya kritis karena kekurangan cairan tubuh. Kemudian di rumah sakit sempat mendapat penanganan oleh perawat, namun kondisi pasien kian kritis dan dokter akhirnya tiba setelah pasien meninggal dunia. Dibilangin ke pihak puskesmas kan dibilangin bapak cepat lari ke rumah sakit. Ini anak udah habis cairan gitu toh Pak. Saya ke rumah sakit sama bapaknya, dibilangin sama perawat puskesmas, nanti bilang aja sama perawat rumah sakit Pak, kalau BPJS-nya belum jadi masih dibikinin 3 hari lagi baru jadi gitu loh Pak. Jadi tadi maaf Bu ya, Iya. meninggalnya anak ibu itu sudah ditangani belum? Udah Pak, udah di oksigen, terus udah di lab, sama di ronsen, sama di uap, pokoknya segala macam tadi udah ditanganin sih Pak, tapi udah sore Pak, sekitar jam 5-an baru dipindah ke ruangan lain Pak. Awalnya kan dicabut impusnya itu, yang saya perhatiin oksigen, dicabut itu, cuman saya perhatiin aja orang saya deket kan, nah itu dipasang lagi agak lama. Begitu itu dicabut, nggak langsung dipasang, ini kan langsung nyendat napasnya itu. Nah habis itu orangnya pasang, entah pegawainya apa perawatnya saya kurang begitu paham. Terus ngebel dokternya. Nah dokternya juga datangnya lama. Nah setelah itu dokternya itu saya ngomong, ya dokternya kok lama bener, saya bilang gitu. Ya pasien bukan ini aja mas, lagi banyak pasien katanya kan. Ya, maksud saya istilahnya kayak pasien bener banyak, cuman ini kan keadaan posisi kritis gitu. Maksud saya ya cepet-cepet ditanganin gitu loh. Tadi Setelah posisi taruhlah anak ini udah nggak ada, barusan dokternya datang. Setelah meninggal, jenazah pulang dengan mobil bantuan dari dermawan dan bukan menggunakan ambulans. Pihak rumah sakit membantah menelantarkan pasien, sedangkan terkait ambulans, pihak rumah sakit menyatakan karena keluarga pasien tidak mau memakai ambulans. Terus kalau masalah ambulan, bukan rumah sakit yang nggak bolehin, tapi keluarganya nggak pakai ambulan Pak. Dia katanya mau pakai ambulan desa. Nah bapaknya itu nanya biaya ambulan itu berapa, kalau ke sini ke Muara Tenang itu 250. terus Nah, terus bapaknya nggak pakai ambulan. Dia minta bantu nggak di sini? Bapaknya sih nggak minta bantu. Bapak bisa lihat CCTV kalau nggak percaya. Pihak rumah sakit juga menyatakan tetap memberi pelayanan kepada pasien meski kepesertaannya sebagai anggota BPJS belum aktif karena sedang diurus keluarganya. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Krisis air bersih dampak kemarau terus meluas. Kamis pagi, puluhan warga desa Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, mengantri mendapatkan bantuan air bersih yang didistribusikan Polres Pringsewu. Menurut warga, sudah selama 2 bulan tidak ada hujan yang menyebabkan sumur-sumur mereka mengering. Selama kemarau, warga terpaksa membeli air bersih jika tidak ada bantuan yang datang. Setiap hari baru kali ini. Nantinya setiap hari sampai nunggu air atau seperti apa? Mungkin. Berharapnya setiap hari. Harapannya gitu Bu. Ya 2 hari sekali ya bisa lah kalau kerepotan. Petugas mengatur antrian supaya warga tidak rebutan dan berdesakan. Bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter ini diperuntukkan kepada sekitar 80 keluarga. Ya, di Sukoharjo 3 ini memang kami menerima laporan ada kekurangan air. Itu kami atas perintah Kapolda juga untuk segera turun
mendistribusikan air dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi per hari ini ada 4.000 liter yang kami distribusikan ke desa ini, dan tidak menutup kemungkinan ada desa lain yang kekurangan juga. Jadi kami akan segera identifikasi mana-mana yang memang belum mendapatkan air yang cukup, dan akan kami kerjasamakan dengan pihak Pemda agar seluruhnya bisa tercover dengan baik. Polres Pringsewu berjanji akan terus mendistribusikan bantuan air bersih bagi warga terdampak kemarau hingga musim hujan tiba. Warga yang terdampak kemarau diimbau melapor ke Babin Kamtipmas desa masing-masing untuk mendaftar mendapat bantuan air bersih. Sementara itu, warga mendesak Pemkab Pringsewu memberi bantuan sumur bor. Hasep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.